Kembali lagi di channel HSI Consulting. Hari ini saya membahas mengenai SP2DK. Ini mungkin satu isu yang kalau Anda YouTube cari dia SP2DK. Itu sudah banyak yang bahas. Tetapi saya mau coba mengambil angle yang berbeda karena setiap konsultan mempunyai pengalaman dan persepsi yang berbeda ya. Stay tune dan saksikan dan simak. Baiklah, SP2DK banyak orang bilang gini, ada yang bilang ini surat cinta dari kantor pajak, ada yang bilang surat horor, ada yang tahu mengenai artinya, tapi kita tahu ya, kita bahas sejatinya apa. Dulu nggak pernah ada nih, kira-kira 3 tahun lalu akan nggak pernah. Tapi dulu bentuknya mungkin surat himbauan. Sekarang dengan sistem pajak yang mulai lebih baik, mereka memberi nama ini menjadi surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Jadi SP2DK seperti itu. Nah, kadang-kadang Anda tentu tahu, kita dapat surat cinta ini dari kantor pajak menanyakan perihal data-data yang kita miliki dengan data-data yang dimiliki oleh kantor pajak. Jadi, data ini kemudian biasanya disurati karena angkanya tidak cocok atau ada yang data yang mereka tidak terlalu menguasai. Mereka mau menanyakan mengenai apa yang Anda sudah presentasikan di SPT Anda yang mereka tidak jelas. Nah, bagaimana kita bisa menjawabnya? Tentu sudah banyak yang membahas. Cara menjawabnya begini-begini, jangan dicuekin. Nah, itu salah satu yang tips yang sudah Anda tahu. Tapi kemudian ada orang berpikir lagi, caranya ya supaya saya tidak dikageti atau dikirimi surat cinta seperti itu. Nah, ini salah satu yang mau saya bahas ya. Pertama-tama nih, tips pertama ya, ngisi SPT yang serius ya. Anda yang SPT pribadi isinya serius dong. Misalnya jangan isi contoh ya. Oh, saya punya deposito seingat saya 100 juta nih. Belum saya cair-cair udah 5 juta. Kira-kira 100 juta gitu. Ternyata kalau dicek, oh saya lupa ini ternyata udah pernah cair SPT-nya per November lalu, jadi sebelum tutup tahun. Nah itu kan akhirnya jadinya nggak akurat ya. Jadi bukan di deposito nih, udah masuk tabungan. Padahal kita menyebutkan angka itu di sebagai deposito. Nah, sehingga angkanya tidak cocok. Jadi Anda kurang serius karena hanya mengisi SPT dengan kira-kira saja ya. Karena untuk harta yang penting saya SPT-nya kan udah dapat surat SPT 1721A1 ya, yaitu lembaran tahunan penghasilan kita dari kantor. Ya udah sisa hartanya pokoknya asal isi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, isilah harta Anda dengan akurat ya. Kalau yang rumah atau mobil yang masih dimiliki sejak tahun lalu ya terusin aja ya angkanya ya, jangan berubah-ubah. Tapi kalau angkanya dari laporan rekening koran atau rekening bank, total tabungan, itu pasti akan berubah dong angkanya. Nah, akurat ini penting banget bahwa Anda mengisinya sesuai dengan sampai, kalau menurut saya ya, sampai ke digit-digit terakhirnya nih. Nggak usah di belakang koma, tapi sampai seribuan angkanya, misalnya nih, uang saya ada berjumlah 2.340.789 ya. Ya, sekali lagi ya 2.347.000. Nah, berapa gitu angka di belakang. Nah, angkanya ditulis sampai ke belakang gitu. Kenapa itu memberi efek? Kenapa perlu sampai seakurat itu, nggak usah 2.300.000 atau 2.347.000 saja? Karena kalau Anda isinya akurat, coba Anda bayangkan kalau Anda menjadi seorang AR atau kantor pajak yang memeriksa SPT Anda. Kalau isinya sama persis dengan yang data yang mereka dapat dari bank, maka tentu mereka akan, wah ini isinya sudah sangat akurat karena sampai digit terakhirnya masuk. Berarti angka yang lain pun, persepsi ini ya, sekali lagi, kemungkinan juga akan akurat. Nah itu menurut saya tips yang sangat penting ya teman-teman. Tips kedua adalah, kalau Anda bergerak di bidang usaha, tentu akun Anda akan jauh lebih kompleks ya. Akunnya misalnya Anda harus membuat pembukuan kan untuk usaha pribadi maupun Anda memulai usaha yang berbentuk PT atau CV yang dimana pembukuannya kan terpisah. Anda
melakukan pembukuan. Nah, kalau Anda di bidang usaha itu pembukuannya asal-asalan dan laporannya asal-asalan, nah itu bisa berakibat diberi pertanyaan oleh kantor pajak melalui SP2DK tersebut. Jadi isilah dengan akurat. Nah, beberapa hal yang contoh ya, yang apa sih yang dinamakan akurat? Pertama nih, balance sheet ya, kalau dibilang kan ada neraca atau laporan posisi keuangan ya, istilah di dalam laporan. Itu kan wajib ya. Jadi selain laba rugi, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan, jangan lupa ya kalau Anda yang ngerti accounting ya, laba di tahun lalu itu jangan nggak nyambung dengan laba di tahun SPT ini yang sedang dikerjakan. Misalnya laba di tahun sampai dengan tahun lalu 200 juta misalnya. Kemudian laba tahun ini ada 50 juta. Berarti laba di tahun sampai dengan tahun ini berarti harusnya 200 ditambah 50 ya. Jangan misalnya tahun lalu sudah isi sampai laba di tahun sampai dengan tahun lalunya 200, kemudian laba di tahun ini loncat jadi misalnya jadi 300 ya. Tanpa Anda menyadarinya. Oh, lalu ditelusuri kenapa? Oh, mungkin saya melakukan penyesuaian-penyesuaian di laba di tahun itu di dalam tahun berjalan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Atau Anda jadi kelihatannya nggak akurat karena laba di tahun itu ternyata nggak nyambung angkanya dari awal. Nah, itu nyambungnya akan menyebabkan pertanyaan, ya. Berarti ketahuan ada masalah nih, akurasi atau pengertian akuntingnya nggak dapet, ya. Contoh kedua, ya, contoh pertama dari laba ditahan. Contoh kedua misalnya, contoh yaitu stok awal, ya. Stok awal, kalau Anda misalnya bergerak di bidang usaha yang jual beli barang, tentu Anda punya stok barang kan. Nah, stok barang itu kan dari tahun lalu harus nyambung, tambahan pembelian dikurangi sama stok akhir itu sama dengan harga pokok. Nah, itu kalau bagi Anda yang mengerti accounting ya. Jadi, nah stok akhir dari tahun lalu menjadi stok awal dari tahun ini. Itu di dalam lembaran tertentu dari laporan keuangan SPT badan itu pasti ada. Jadi jangan sampai hal itu tidak nyambung. Contoh ketiga adalah laporan penyusutan ya. Penyusutan dari laporan keuangan itu kan aset ada. Misalnya saya terdiri dari 5 unit armada ya. Kemudian tiba-tiba di tahun kedepannya armadanya jadi 4 unit tanpa ada penjelasan satu unitnya kemana. Satu unitnya kemana mungkin ada jual atau rusak. Anda misalnya mesin Anda boleh buang, tapi kan harus ada perhitungan laba dan rugi karena menjual atau membuang mesin ya, atau men-scrapkan mesin. Jadi pasti ada penjelasan-penjelasan sehingga harus nyambung. Jadi tidak berarti Anda harus pintar banget accountingnya. Antara tips-tips seperti itu sudah harus diperhatikan. Kalau itu ngaco dari awal tahun lalu ke tahun ini, pasti akan ada dikirimin surat cinta tersebut ya. Nah, itu salah satu sekilas dari tips yang saya beri. Jadi kalau untuk orang pribadi, harta-harta perhatikan keakurasan. Tanya, jangan harta yang sudah ada kemudian hilang di tahun depan tanpa ada penjelasan. Kalau rumah ada atau mobil dijual, jelaskan. Kalau rekening koran, buatlah seakurat mungkin ya. Dengan cara Anda mengecek dan mempunyai kopi dari batas atau saldo rekening koran di tahun-tahun sebelumnya setiap tahun ya. Kemudian ada secara keseluruhan jangan sampai ada loncatan harta yang jauh melebihi di atas atau melebihi daripada harta saldo tahun sebelumnya, sehingga loncatan itu menyebabkan tidak bisa dapat dijelaskan meskipun Anda mempunyai penghasilan ya. Mungkin penghasilannya 100 juta bersih, tetapi kemudian ada loncatan harta sebesar 300-400 juta. Itu sangat memberikan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang salah di SPT Anda gitu. Jadi syaratnya seperti itu. Kembali lagi ya, buatlah SPT yang reasonable. Tapi ada hal-hal di luar itu yang Anda masih bingung, Anda boleh tanya, cantumkan pertanyaan Anda di channel ini atau di episode ini. Kita akan bisa berdiskusi dan sebisa mungkin kami akan menjawabnya. Demikian, membuat SP2DK jangan sampai membuat SPT asal-asalan. Sekian dan terima kasih. Saksikan episode kami selanjutnya.